Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Jadi alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat sampai hari ini sehingga kita bisa berkumpul lagi di pelajaran kimia ya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita akan pelajari hari ini mudah dipahami dan bermanfaat. Silahkan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa, Mas Diki. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih ya. Hari ini apakah berangkat semua? Oh, Mas Febian sakit. Yang hari ini sakit, kita doakan semoga cepat sehat kembali, bisa cepat berkumpul dengan kita di kelas ini, belajar bersama kita kembali. Sebelum saya mulai pembelajaran hari ini, silahkan bahan ajarnya, bukunya dikeluarkan terlebih dahulu supaya kita sudah siap nantinya, ya. Sudah dikeluarkan semua? Sudah. Ingat pembelajaran saya, kalau dengan saya kalian boleh rame asalkan kalian ramenya rame diskusi membahas tentang pelajaran saya. Ya, jangan rame ngerumpiin orang lain atau ngobrol sendiri gitu ya. Paham ya? Paham ya. Ada yang masih ingat tentang konsentrasi? Masih. Apa itu konsentrasi? Mol dibagi volume. Itu salah satu rumusnya ya, walaupun masih banyak ada rumus yang lain. Kalau reaktan dan produk masih? Masih. Apa itu? Ya, kalau reaktan itu ada di sebelah kiri di reaksi kimia, kalau produk itu di sebelah kanan. Kenapa sih Bu Fi kok tanyanya gitu? Iya, karena nanti di persamaan laju reaksi itu rumusnya pakai konsentrasi. Makanya kalian harus ingat tentang konsentrasi reaktan dan produk gitu ya. Dalam reaksi kimia, nggak harus reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari, itu mengapa sih ada suatu proses reaksi yang lambat, ada yang cepat. Contohnya ledakan bom, cepat sekali ya, dalam hitungan detik bisa meledak. Ada proses perkaratan besi, itu lama, membutuhkan berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Kira-kira mengapa ada yang lama, ada yang lambat? Ya, salah satunya karena tergantung dari bahan reaksinya. Pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang teori tumbukan dan energi aktivasi. Ada yang masih ingat tentang teori tumbukan? Ya, Mas Noval. Ya, pinter nemen Mas Noval itu ya. Yang lain juga pada pinter, mesti pada si kemutan. Jadi tidak semua tumbukan akan menghasilkan reaksi, hanya tumbukan efektif yang dapat menghasilkan reaksi ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang laju reaksi, masih laju reaksi seperti kemarin, tapi di sini kita akan mempelajari persamaan laju reaksi dan orde reaksi ya. Tujuan pembelajaran hari ini itu peserta didik dapat menjelaskan persamaan laju reaksi, peserta didik dapat menjelaskan orde reaksi dan tetapan laju reaksi. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis hubungan grafik antara laju reaksi dengan orde reaksi ya. Sebelum saya lanjutkan, banyak loh manfaatnya yang kita akan peroleh dari pembelajaran hari ini. Kita akan mengetahui bahwa tidak semua reaksi itu berjalan atau prosesnya sama. Ada yang pelan, ada yang cepat. Ya, ada yang cepat. Banyak contohnya orang masak daging. Ada yang masaknya lama tapi ternyata dagingnya masih keras. Tapi ada yang masak daging sebentar tapi dia sudah empuk, atau itu ada hubungannya dengan laju reaksi ya. Kalau sudah silahkan
kalian bentuk kelompoknya ya, bentuk kelompoknya kalau sudah, saya bagi LKPD-nya juga. Kalau sudah dapat semua LKPD-nya? Sudah. Kalau sudah, silakan kalian perhatikan LKPD-nya, kalian perhatikan slide yang akan saya tampilkan. Kalian boleh nengok, gitu ya. Kalian boleh nengok. Jadi kenapa dibagi sekalian? Karena nanti biar kalian bisa langsung diskusi dengan antar kelompok. Jadi di sini ada gambar apa kira-kira? Ya, ada pelari, ada besi perkara, terus ledakan kembang api. Kira-kira dalam gambar tersebut kalian perhatikan ada suatu pertanyaan enggak dari gambar ini? Kira-kira siapa? Mbak Fitri? Oh iya, jadi ada pertanyaan, apakah setiap pelari, itu kan pesertanya banyak ya, apakah mempunyai kecepatan yang sama? Itu nanti disimpan, dicari jawabannya. Ada lagi kira-kira pertanyaan? Apa? Ya, Mbak Cynthia? Ya, jadi ada pertanyaan lagi, apakah dari pelari, setiap pelari itu punya kecepatan yang sama dari awal sampai ke finish ya? Apakah banter terus itu pelan? Mungkin apakah sama? Itu nanti kalian coba cari solusinya dan dihubungkan dengan materi yang hari ini. Jadi tentang laju reaksi. Apa hubungannya dari kalian punya masalah yang kalian pertanyaan-pertanyaan tadi, kalian cari nanti solusinya. Yang kedua, ini ada gambar apa? Grafik. Jadi nanti kalian apa yang kalian dapat informasi dari grafik ini ya. Di LKPD juga sudah ada. Terus nanti di LKPD kalian juga ada tentang suatu percobaan dari deterjen dengan pemutih ya. Di situ ada 5 data percobaan. Jadi deterjennya diumpamakan dengan A, pemutihnya diumpamakan dengan B. Ya, itu ada data percobaan, konsentrasi A-nya, konsentrasi B dan laju reaksinya. Jadi nanti apa yang kira-kira kalian dapat dari informasi itu? Ini tadi hubungannya dengan untuk menjawab tadi. Ini ada grafik juga, ya, tapi nanti dikembangkan. Ya, jadi ada 3 grafik. Terus silahkan kalian untuk bisa berdiskusi di LKPD-nya, silahkan kalian perhatikan video berikut. Didengarkan ya, karena ini nanti ada hubungannya kalian mengerjakan kasus terakhir. Langsung kita simak soal berikut. Pada percobaan laju reaksi A plus 2B menjadi AB2 diperoleh data sebagai berikut. Nah, berdasarkan data tersebut, tentukanlah order reaksinya dan tentukanlah persamaan laju reaksinya. Nah, langkah pertama kita misalkan dulu persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X dikalikan dengan B pangkat konsentrasi B ya, pangkat Y. Jadi K ini konstanta laju reaksi, A ini konsentrasinya A dan B ini konsentrasinya B. Ini tidak mengikutkan koefisien reaksi ya. Terus X dan Y ini adalah order reaksinya. Nah, langkah berikutnya kita akan cari order reaksi X dan Y. Nah, untuk mencari order reaksi X, kita cari data B yang sama. Jadi untuk mencari order reaksi X, kita cari data B yang sama. Kita lihat data B yang sama bisa ini ya, bisa ini. Nah, bisa data nomor 1 dan 2 atau nomor 3 dan 4. Nah, di sini saya ambil data nomor 1 dan 2. Oke, kita akan susun persamaannya menjadi, kita pakai teknik perbandingan ya. Jadi kecepatan
Jadi kita pakai perbandingan V data nomor 1 per V data nomor 2. V ini kecepatan ya. Kita tahu rumusnya tadi adalah K kali konsentrasi A dipangkatkan X kali konsentrasi V dipangkatkan Y. Demikian juga. Diperhatikan ya, jangan podong lamun. Karena data B-nya sama, ya tentu saja ini habis gitu ya. Demikian juga dengan K, konstantanya kan juga sama ya. Nah, di sini kita kemudian masukin data kecepatan nomor 1 dan 2 di sini. Jadi kita masukin 1,2 kali 10 pangkat min 3 per 4,8 kali 10 pangkat min 3 sama dengan konsentrasinya A 0,1, untuk data yang kedua 0,2 ya. Kemudian kita masukin konsentrasi A data nomor 1 dan 2 yaitu 0,1 dan 0,2. Karena ini sama-sama pangkatnya X, ini bisa kita jadikan satu menjadi 0,1 per 0,2 pangkat X gini ya. Oke, kita lihat ini kan sama ya. Nah, ini disederhanakan menjadi 1/4 ya. Jadi ini menjadi 1/4 sama dengan ini juga disederhanakan menjadi setengah pangkat X. Ini berubah menjadi setengah pangkat 2 sama dengan setengah pangkat X. Maka didapat X sama dengan 2 ya. Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama ya sudah, berarti X-nya sama dengan 2. Nah, ini adalah mencari order reaksi X. Nah, untuk mencari order reaksi B atau order reaksi Y ini kita cari data A yang sama, kebalikannya gitu ya. Anda bisa menggunakan data nomor 2 dan nomor 4 atau nomor 3 sama nomor 5. Nah, saya di sini saya pilih nomor 3 dan 5. Kenapa? Karena data nomor 2 dan 4 ini ininya berbeda ya. Nah, beda sama nomor 3 dan nomor 5, ininya sama, jadi ngitungnya akan lebih mudah. Oke, langkah yang kedua kita pakai perbandingan lagi, yaitu data kecepatan nomor 3 banding data kecepatan nomor 5 ya, konsentrasi B pangkat Y. Demikian juga yang bawah. Oke, karena kita memilih data nomor 3 dan 5 di mana A-nya ini sama, maka A-nya tercoret. Nah, A-nya habis ini ya. Demikian juga dengan K-nya. Oke, kemudian kita masukkan data kecepatan nomor 3 dan nomor 5, kita tulis di sini 2,16 kali 10 pangkat min 2 per 3,24 kali 10 pangkat min 2 sama dengan, oke, konsentrasi B-nya, ini konsentrasi B-nya 0,2 sama 0,3 ya, 0,2 per 0,3, karena ini sama-sama pangkatnya Y, bisa kita jadikan satu ya, jadi seperti ini. Nah, ini kan habis. Ini kalau disederhanakan, ini nanti ketemu 2/3 ya. Jadi caranya nanti jadikan 216 per 324, kemudian bagi dengan sederhanakan lah ya ininya. Anda bisa membagi dengan 2, bagi 2 terus hingga mentok. Nah, nanti ini ketemu 2/3. Nah, ini sederhanakan juga ketemu 2/3 ya, 2/3 pangkat Y. Oke, kita lihat ini kan sama dengan pangkat 1 ya, maka didapat Y sama dengan 1. Jadi order reaksi itu sama dengan X ditambah Y, jadi ini tambah ini order reaksinya, jadi X Total ya, itu maksudnya order reaksi totalnya X sama Y. Y-nya 1 berarti ketemu 3. Kemudian pertanyaan B-nya tadi adalah mencari persamaan laju reaksinya. Jadi persamaan laju reaksinya sebetulnya sudah ketemu ya, sudah ketemu. Oke, kita hapus dulu. Jadi persamaan laju reaksi tadi kita misalkan V sama dengan K kali A pangkat X kali B pangkat Y ya. Tadi order reaksi X tadi kan ketemu 2 ya, yang ini ketemu 1. Nah, untuk mencari
konstanta laju reaksinya, kita masukin aja data sembarang ya, bisa data nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Anda masukin, misalkan saya masukin data nomor 1 gitu ya, maka kita tulis lagi V sama dengan K kali A pangkat 2 kali konsentrasi B pangkat 1. Pangkat 1 bisa nggak perlu ditulis ya. Itu saya masukin data nomor 1 ya. Nah ini saya masukin 1,2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan K, konsentrasi A nya 0,1 dikuadratkan kali 0,1 ya. Nah ini berarti 1,2, ini kan sama dengan 10 pangkat min 1 ya. Jadi 10 pangkat min 1 dikuadratkan, ini juga 10 pangkat min 1 ya. Nah pangkat ketemu pangkat kan dikali, berarti ini 1,2 tetap dulu, ini menjadi 10 pangkat min 2, ini tetap 10 pangkat min 1. Nah ini sama ini kalau perpangkatan kan dijumlah ya. Nah, 10 pangkat min 3 sama dengan K kali 10 pangkat min 3 juga ya. Nah ini kan habis didapat K nya sama dengan 1,20. Jadi persamaan laju reaksinya V sama dengan K nya kita ganti, ini K nya kita ganti dengan 1,2 atau 1,20 kali konsentrasi A pangkat 2 kali konsentrasi B. Nah ini adalah persamaan laju reaksinya. Oke, semoga apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih telah menonton. Nanti kalau ada yang nggak paham pengen ditanyakan lagi, saya tayangkan lagi ya. Jadi itu cara mencari persamaan laju reaksi. Jadi sudah ditayangkan gitu ya caranya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD. Sekarang silahkan kalian diskusikan dalam kelompok kalian masing-masing yang ada di LKPD-nya. Silahkan ya, itu ada dari awal gambar sampai menentukan persamaan laju reaksi. Jangan lupa nanti grafiknya juga digambar ya. Itu di kasus terakhir itu kan ada suatu data percobaan, nanti kalian di situ dicari ordenya ya, orde masing-masing, orde total, persamaan laju reaksinya, terus digambar grafiknya bagaimana, itu orde berapa, berarti grafiknya seperti apa ya. Silahkan didiskusikan. Tadi sudah menemukan beberapa masalah, kalian boleh ambil dari bahan ajar yang saya bagikan, dari buku paket yang kalian mungkin pinjam di perpus atau yang kalian punya sendiri, atau kalian boleh ambil dari Mbah Google, berselancar di dunia maya ya. Silahkan kalian berdiskusi ya, silahkan kalian berdiskusi. Nanti biasa ya dicatat yang rapih di LKPD-nya. Ya, silahkan berdiskusi. Jangan ngelamun, didiskusikan. Hah? Iya, paling ganteng sendiri. Itu ya, ditulis nanti untuk presentasi bahannya. Boleh cari internet, biasanya Mas Hasbi pinter ngoletan nih YouTube ya, dicari boleh. Yang penting sumbernya dapat dipercaya ya, soalnya banyak yang dari sumber-sumber internet juga ternyata salah ya. Jadi kalian boleh ambil dari situ. Ayo Mas Novel aja nglamun. Mas Prabdipta aja nglamun. Kalian boleh tanya kalau ada yang tidak dipahami, boleh tanya ke saya ya, ke temennya satu kelompok. Terus kalau masih nggak paham, boleh tanya ke saya. Sebenarnya jangan tanya jawabannya ya. Kan kalian disuruh untuk mencari solusinya sendiri ya. Jadi nanti boleh tanya. Kalian boleh itu dalam satu kelompok rame ora kaiki. Ya, boleh rame. Boleh rame asalkan ramenya tadi kalian berdiskusi.
Boleh ditulis di oret-oretan dulu boleh. Nanti kalau sudah bahasanya bagus, kalian tulis di LKPD-nya. Ya. Jong ngelamun wae. Dari pertama itu juga didiskusikan, itu banyak manfaatnya. Yang gambarnya sudah, ini yang gambarnya juga ya, gambar pelai. Satu gambar saja ini menimbulkan beberapa masalah kan, pertanyaan. Satu gambar tok. Itu tadi yang gambar yang pertama, itu kan satu gambar saja tadi bisa menimbulkan permasalahan banyak. Tadi ada yang tanya kan, apakah semua pelari di sini kecepatannya sama? Kalau kalian lomba lari kecepatannya sama enggak? Kalau sama menang kabeh, ya. Makanya kira-kira bagaimana, ya? Ini bisa Mbak, ini satu gambar saja bisa menimbulkan banyak permasalahan kan. Tadi ada yang tanya apakah kecepatannya sama setiap peserta, kira-kira sama enggak? Enggak. Kalau sama semua menang kabeh, kalah kabeh, ya. Nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Tuh. Ini gambar ini juga bisa menimbulkan banyak pertanyaan, Mbak. Gambar si jiwa bisa menimbulkan pertanyaan banyak. Soalnya satu apa? Ini kan banyak yang pelari. Kira-kira pelari ini itu kecepatannya sama semua enggak? Kira-kira sama enggak? Kalau sama, pemenangnya kabeh. Enggak ada pemenangnya. Pasti ada yang sama. Terus ketika satu pelari tadi ada pertanyaan, larinya konstan enggak cepatannya? Kenceng terus atau pelan, atau mipil pelan kenceng ya. Jadi pasti punya perbedaan lah. Itu nanti dijawab kira-kira apa hubungannya dengan laju reaksi, ya. Ojo ngelamun Mas Noval, ya. Ojo ngelamun, ya. Iya, babnya itu laju reaksi, subbabnya tentang persamaan laju reaksi dan orde reaksi. Jadi bab utamanya itu laju reaksi. Jadi kemarin kan tentang sudah teori tumbukan, dilihat dari segi teori tumbukan. Nah, ini dilihat dari segi orde reaksinya. Besok pertemuan selanjutnya kita beda lagi, ya. Jadi banyak, kan nggak bisa langsung selesai satu bab rampung selesai. Kalau kalian baca tak mungkin selesai, ya, tapi kan nggak bisa dipahami. Internetnya lancar kan ya? Lancar? Sini ada internet yang My HP? Ya, dicari. Tapi nyarinya sumbernya yang jelas. Nanti disamakan dengan bahan ajarnya. Karena bisa saja dari internet ada yang salah. Ya, makanya sumbernya yang jelas yang diambil. Jangan asal nyomot, ya. Jangan asal nyomot saja. Dianalisis, kira-kira betul nggak itu? Ya, yang dari sumber itu. Ngapa Mas Hadi?
Jangan terkesima sama temennya, malah terkesima. Nanti disiapkan juga loh yang mau presentasi siapa, ya. Semua saja maju, ya. Pengo batir, mau kan dewekan ora wani. Juga kan saya nilai kerja sama kalian, sikap kalian, keaktifan kalian dalam kelompok itu saya nilai, saya catat di sini, ya. Jadi keaktifan ketika menjawab, mencari solusinya, diskusi, keaktifan saat presentasi juga dinilai. Sudah sampai mana, Mas? Permasalahan 1. Mas Hadis paham. Tadi manggut-manggut soalnya lihat itu manggut-manggut. Artinya kan paham. Ada yang mau tanya tadi? Ada yang manggil saya atau tidak tadi? Oh, saya salah dengar. Ibu terlalu bersemangat hari ini. Semangat sekali, saya selalu semangat. Kalau ketemu kalian kan jadi semangat. Aduh. Iya kayaknya kalau ketemu kalian kan saya seumuran dengan kalian. Aduh. Serasa seumuran. Besok ini bareng. Ya boleh. Jangan lupa belakang-belakangnya juga masih banyak gitu ya. Diterangkan. Mbak Lili kan jago, Mbak Lili. Masuk langsung ke lalai. Kebleng lagi. Kan sampai tahun depan bisa sampai ke nasional. Sudah selesai. Ini juga ini sekalian grafik ini di bahan ajar ada, ya bahan ajarnya ada. Besar nemen malah tulisannya ini bahan ajar. Ini grafik apa? Ini grafik apa? Penjelasannya bawahnya ada. Kenapa grafik ini dikatakan orde ke ini? Kenapa? Itu ada di bahan ajar, ya. Ini di bahan ajar ada ini Mas, ya, iya di bahan ajar ada. Ini kenapa grafiknya seperti ini? Orde keberapa? Ini nanti kenapa? Ini dikatakan orde ini kenapa? Di bahan ajar komplit di situ ada, ya. Ya ini juga Mbak, ya. Ini grafiknya. Mana grafiknya? Ya, ini kan ya. Itu kan di bahan ajar ada komplit, ya. Disalin juga teman-temannya, jangan cuma satu nanti kelalen buat belajar kalian soalnya, ya. Yang grafiknya juga ini Mbak, di bahan ajar kan ada. Cuma ini grafik orde berapa, kenapa ini dikatakan orde itu, penjelasannya ada di bahan ajar sudah ada. Gede nemen malah tulisannya. Tadi juga sudah ditampilkan di slide, ya, sudah ditampilkan. Ini dihitung nanti, ya. Tadi caranya sudah ada. Kalau kurang paham bisa tanya,
Ya, bisa tanya kira-kira mana ya. Gimana mau tanya? Jangan lupa nanti perhitungannya juga itu ya di data percobaan. Iya. Itu tadi kan sudah ditampilkan caranya. Tinggal dikembangkan saja. Dijelaskan itu gambar A grafik apa, orde berapa, gambar B orde ke berapa, gambar C orde ke berapa. Nah, kenapa A orde sekian? Penjelasannya apa? Di bahan ajar ada. Ya, ada itu. Ini sih, tanya ini. Kan ini. Makanya ketemu rumus ini kan. Kan tadi yang dipangkatkan 0 selalu 1 kan. Ini rumusnya yang C. Oh iya. Kebalik mungkin. Ini ya. Sudah sampai mana? Sudah semua? Sudah semua? Mana sampai mana? Oh iya Ibu, saya mau hitung ini. Ya. Itu kan. Gimana tadi Mbak Nisrina? Saya kan hitung ini. Saya cari sama Mm. B dulu. Ya. Katanya Kamu ambilnya yang mana? Yang 01 sama Iya. ini. Mm. Terus kan ya nanti A-nya kan ini 2. Iya, 2/3. Coba. 24. Berarti sini A-nya 02. Mm-mm. Dibagi 03. Ini 01. 01 lanjut. Iya. Ya ini coret. Iya. Garis kan. Berarti ini kan 24 sama 24. Iya. 24. Ini dibagi Iya. 2/3 ya. 2/3. Ini 1. Ini pangkat X berarti. Pangkat X. Maka jadinya 1 sama dengan 2/3 pangkat X. Dicari X-nya. Berapa 2 pangkat berapa, hasilnya 1. Ingat nggak konsep matematika dasar? Sesuatu yang dipangkatkan yang hasilnya 1 itu pangkatnya berapa? Semua dipangkatkan itu hasilnya 1. Mau bilangannya besar, tapi kalau dipangkatkan itu hasilnya 1. Apa Mbak Subeda tadi? Ya, betul. Karena berapa bilangan berapa apapun hasilnya 0. Iya. Ya. Rasanya masuk yang aktif Mbak.
Sudah sampai mana? Hah? Sudah semua. Kesimpulannya dicatat yang betul, dicatat yang rapih ya. Jangan lupa gambar di grafiknya, digambar juga. Iya, yang grafik ini sih tadi. Yang grafik mana tadi? Yang terakhir itu kan kalian disuruh mencari itu nanti grafiknya digambar ya. Jadi gambarnya, grafiknya bagaimana ya? Kan ngikutin mana itu, berarti dia kalau hasilnya persamaan reaksinya seperti itu, dia masuknya order berapa? Kan kita ngikutin tuh. Order yang mana? Grafiknya seperti itu ya. Dibuat seperti itu. Sudah selesai? Ya, disimpulkan. Jangan lupa itu di apa namanya? Dirapih, disalin yang rapih. Biar nanti gampang bacanya ya. Gampang bacanya. Simpulkan ini nanti juga apa yang kalian temukan dari awal sampai akhir, kira-kira apa, order reaksinya bagaimana, persamaan laju reaksi itu apa, terus tetapan laju reaksinya apa di itu. Yang kalian temukan permasalahan tadi, kesimpulannya nanti apa? Kan dari beberapa masalah tadi. Ini sudah loh, sudah. Tadi udah mulai. Sudah sampai mana sini? Ya itu kan ada 3 grafik. Ya. Ganti mana? Sudah selesai? Belum? Mas Novel kelompoknya serampung? Oh belum. Gimana? Masih ngitung ya, dihitung ya, sing bener ngitungnya. Kan tadi sudah ditampilkan di caranya di video. Kalian tadi perhatikan nggak gimana? Jawaban 1 sampai 5 itu dihitung semua. Yang kalian kayak tadi petunjukannya, kalian pilih. Kalau mau cari ordernya si A, maka cari B yang sama. Mau cari order si B, cari A yang sama gitu. Nggak harus semuanya data dipilih. Silakan sudah sampai mana? Ya, sudah sampai mana? Sudah selesai? Sudah tinggal itu ya, apa namanya, disusun untuk presentasi. Bahan presentasinya jangan lupa, bahan presentasinya nanti disusun ya, biar enggak bingung apa yang nanti akan kalian bacakan, diterangkan ya. Ya, gimana? Ada yang tanya? Gimana, Mbak? Gimana? Kenapa bisa ini masuknya ke desa? Kan ini sama saja, Mbak, cuman ini kan dia ke A-nya kan sama-sama. Ini kan cuma dia B-nya. Gimana, Mbak? Kan mau jelasin. Ya. Cuma jelasin ikutin ini aja. Ya boleh. Iya, boleh sampai sini boleh. Ini kan sampai sini ya, ini sehingga dia menjadi rumus ini, ya. Ini juga sama. Ini sampai sini. Iya. Jadi ini kan grafiknya kan beda itu. Nanti dijelaskan perbedaannya itu di mana. Kenapa perbedaannya? Nanti saat presentasi kan. Kalian nanti kan presentasi ini semua. Dia dibacakan gitu. Sama yang mana. Udah paham semua berarti ya? Disusun untuk bahan presentasinya biar kalian nanti nggak bingung. Apa yang mau dibaca nanti malah bingung 8. Ya, disusun. Iya, gimana, Mbak?
Gimana? Coba gimana maksudnya? Cobaan 2 dan 3. Iya. Ya ini berapa? Ini pangkat berapa biar jadinya 1? Nah, berapa angka berapa yang dipangkatkan itu nanti jadinya 1? Pangkat berapa? Itu ada angka spesial yang berapapun angkanya, kalau dipangkatkan itu hasilnya pasti 1 walaupun angkanya besar. Jadi makanya berapa itu nanti ketemu pangkat berapa? Iya gimana? Konsentrasinya cuma 1. Iya kan ini kan berarti laju reaksi berbanding lurus dengan ini nih, laju reaksi persamaan orde ke-1 merupakan persamaan linier. Nanti laju reaksi berbanding lurus terhadap konsentrasi reaksinya. Ini kan berbanding lurus terhadap reaksinya. B kan itu kan reaksi. Berarti dia berbanding lurus dengan reaksinya. Jadi kalau supaya ininya berapa nanti kecepatannya juga naik, tapi naiknya secara linier, mungkin linier terus itu seperti itu. Tuh, ya. Disusun dulu, nanti bingung malah, ya. Bingung. Dirapi tulisannya. Jadi ini orang bingung nanti dibaca, ya. Dirapi, tulisannya dirapi, disusun yang rapi. Sudah gimana ketemu Mbak tadi berapa? Nilainya berapa? Masa? Iya. Berapa? Semua angka angkanya besar, angkanya kecil? Pakai grafik yang Enggak. Kan ini nanti dijadikan tadi digabung lagi kan? Ini kan jadinya nanti rumusnya kan nanti V K. Nanti ini karena ini sumama ini tadi ini apa? A apa B? Yang A sumama. Ini kan pangkatnya 0. Terus B pangkatnya 1. Kalau 0 kan sama dengan 1. Berapapun dipangkat 1, berapapun dikalikan 1 kan nilainya sama. Ya kan jadi rumusnya K kali konsentrasi. Jadi berapapun kalau dikalikan 1 kan sama. Lah ya itu. Ya sama-sama. Disusun sih bener Mbak. Nanti biarlah bingung ya. Dirapi. Nanti biar nggak bingung. Udah selesai yang tadi soal sudah. Soal-soal. Yang soal itu. Yang soal ininya. Coba tadi sampai mana? Tadi dilanjutkan dulu. Tadi kan sudah ketemu 1. Nah nanti yang 1 bagaimana lagi? Ini kan yang terhadap A-nya kan? Lah iya cari yang terhadap B-nya. Ya. Terus nanti dibuat persamaan laju reaksinya seperti apa? Seperti itu. Masa gampang itu kan ya? Tadi kan sudah ditayangkan videonya cara ngerjainnya. Gamblang sekali itu. Apanya yang dicoret-coret itu kan sudah sangat jelas sekali. Jangan lupa yang sudah dicatat yang benar ya. Dicatat sing rapi, grafiknya jangan lupa grafiknya. Grafiknya digambar. Jangan keseliru grafiknya. Kan itu antara orde ke-1 dengan orde ke-2 sepintas meh sama. Ya. Hampir sepintas padahal beda. Sudah Mbak Umu? Disiapkan nanti yang mau maju siapa kira-kira. Gimana? Iya boleh semuanya. Ya makanya silahkan didiskusikan yang baik, nanti diskusinya baik, presentasinya baik, nanti dapat. Ya makanya biar kalian semangat, silahkan diskusinya dibaguskan lagi, lebih aktif, nanti presentasinya bagus ya dapat gift-nya. Jangan lama Mas Rita. Disiapkan nanti yang mau presentasi siapa yang bilang siapa ya. Sudah selesai
Sudah selesai semua kah? Sudah? Jangan lupa loh, saya ingatkan kembali. Ditulis, dicatat semuanya di LKPD yang rapi. Jangan ketinggalan. Yang rapi. Grafiknya, nah, tadi yang ada hitungannya juga disusun rapi. Biar nanti kalian jelas. Ya, jelas. Bacanya paham juga. Karena kalian nanti presentasi. Kalau sudah, berarti kita apa habis ini? Presentasi. Kira-kira siapa dulu yang mau presentasi? Saya tawarkan. Siapa dulu? Kelompok mana? Oh, kelompok 1 dulu katanya yang mau presentasi. Ya silahkan kelompok 1 kita presentasi. Ya, mungkin sebelum presentasi boleh kita jargon kimianya kita itu ya. Kalau saya bilang kimia, kalian apa? Yes, yes, yes. Alhamdulillah. Jadi kimia? Yes. Alhamdulillah. Ya, silahkan kelompok 1 silahkan maju dulu. Ya, tadi katanya kelompok 1 mau maju dulu. Ya, biasanya saya acak yang maju kelompok siapa, tapi karena pengen maju dulu ya silahkan maju dulu. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang percobaan pemberian deterjen atau usaha dan pemutih zat B yang berhubungan dengan rod reaksi serta persamaan laju reaksi. Nanti jangan lupa teman-temannya boleh bertanya, yang nggak paham ya, boleh menyanggah itu kira-kira kenapa, dari mana, hasilnya bagaimana, ya. Saya akan mencari order reaksi X dari data yang oleh untuk mencari order reaksi X, kita mencari data B yang sama. Silakan LKPD-nya dilihat. Pada tabel ada data B yang sama adalah data nomor 1 dan 2 serta data nomor 5. Nah, di sini saya akan menggunakan data nomor 5 karena juga menggunakan data nomor 1 dan 2 yang saya sama bukan hanya data B tapi juga A, dan itu tidak bisa. Ini kita masukkan ya. 4 data nomor 4 dan 3. Jadi Tulis dulu angkanya dulu Mbak, jadi biar tahu kenapa nilainya sama, B-nya sama kenapa.
12 sama dengan 42. Ini bisa dibagi. Kemudian ini Persamaan laju reaksinya. Tadi ada reaksi X sudah ditemukan berapa? Dan
Ada lagi silahkan. Ya silahkan. Itu tuh Mas Hasbi katanya. Jadi seperti yang anda sekali tadi, hasil percobaan ini adalah P sama dengan K dikali konsentrasi B. Jawaban ini sama dengan di grafik K1 seperti ini gambarnya Mas. Grafik K1 karena konsentrasi berbanding lurus reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi reaksinya. Ini begitu. Ya Bu. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Sekian dari kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih plus ya. Menarik sekali ya. Soalnya hitungan ya. Menarik sekali. Jadi kenapa nanti saya simpulkan di akhir saja menyingkat waktu ya. Silahkan kelompok berikutnya. Kelompok berapa yang mau maju berikutnya? Kelompok berapa kira-kira? Kelompok 4, silahkan kelompok 4 maju. Oh deg-degan. Presentasi deg-degan. Fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa laju reaksi memiliki waktu yang berbeda-beda dalam pelaksanaannya dan setiap laju reaksi memiliki harga konstan yang berbeda juga. Kesimpulan dari hasil diskusi kelompok ini adalah reaksi yaitu hubungan antara perubahan konsentrasi reaksi dengan perubahan laju reaksi. Tingkat reaksi atau reaksi tidak sama dengan koefisien. Kesamaan laju reaksi adalah hubungan kuantitatif antara perubahan konsentrasi dengan laju reaksi. Perbandingan laju reaksi sesuai dengan perbandingan koefisien reaksi. Laju reaksi adalah satu hubungannya jumlah konsentrasi reaksi satuan waktu, dua bertambahnya jumlah konsentrasi hasil reaksi persatuan waktu. Apakah ada pertanyaan dari hasil diskusi kami? Ya silahkan, barangkali ada yang mau tanya. Apa hubungan kecepatan yang tidak konstan seorang
reaksi atau tetapan laju reaksi. Jadi bisa disimpulkan besarnya laju reaksi berbanding lurus dengan harapan laju reaksi dan hasil kali konsentrasi reaktor dipangkatkan dengan bentuknya masing-masing. Bisa dipahami. Kita kasih plus dulu kayaknya biar semangat ya. Moderatornya kurang semangat. Ya, selanjutnya kelompok berapa lagi yang mau presentasi? Kelompok berapa? 3 apa 2? Shoot di sit. Rebutan kelompok 2 apa 3? Kira 2 apa 3? Oh, kelompok 2 ngalah. Mas Noval ngalah. Silakan kelompok 2 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Fitri dan selamat pagi teman-teman semua yang ada di kelas. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami mau mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Saya Fitria Nuralina sebagai moderator dan di sebelah kanan saya ada teman-teman saya sebagai presentator utama, presentator kedua dan presentator ketiga. Silakan dilanjutkan oleh Rina untuk mempresentasikan hasil dari diskusi. Baik, saya Anusina Satiramayani akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Untuk fenomena 1, 2, dan 3, mana sih yang akan lebih cepat bereaksi? Jawabannya adalah ledakan kembang api. Pertanyaannya, kenapa reaksi dari kembang api? Reaksi yang dihasilkan lebih cepat dari reaksi lainnya karena luas bidang yang ada di pertasan besar. Dikarenakan partikelnya kecil. Sebab saya akan sedikit menambahkan penjelasan dari Sintia yang tadi. Silahkan. Menjelaskan sedikit alasan mengapa korosi itu terjadi. Dengan alasan apa besi dapat berkarat. Secara elektrokimia atau suatu ilmu yang menjaga jarum antara perkembangan kimia dengan kerja listrik biasanya yang melibatkan sel elektrokimia yang menerapkan prinsip reaksi redoks adalah peristiwa teroksidasinya lokasi oleh oksigen yang berasal dari udara. Ketika besi yang memiliki sedikit koreksi dengan air, uap air dan oksigen, besi akan mengalami reaksi redoks. Bagian yang memiliki koresan bertindak sebagai anoda atau elektroda yang terjadi saat reaksi oksidasi. Sedangkan lainnya bertindak sebagai katoda atau katup elektroda dalam sel elektrokimia yang terpolarisasi jika ini bermuatan positif. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi cepat atau tidaknya korosi besi. Yang pertama adalah kontak langsung logam dengan oksigen dan air. Yang kedua keberadaan zat pemotol seperti karbon hasil perakitan. Yang ketiga adalah keberadaan elektrolit seperti air laut. Yang keempat suhu. Semakin tinggi suhu maka akan semakin cepat terjadi korosi pada zat tersebut. Yang selanjutnya adalah penghalaman. Sudah ya? Dilanjutkan kelompok yang lain. Berarti tinggal satu kelompok lagi ya. Ya, silakan kelompoknya Mas Noval dan teman-temannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Nyebutin. 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada bab laju reaksi tentang grafik orde reaksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang grafik A atau grafik 1. Pada grafik 1 merupakan grafik ordinal. Kenapa dikatakan ordinal? Karena di mana laju reaksi tidak dipengaruhi oleh besarnya konsentrasi reaksi tidak berdorong terhadap salah satu reaksi apabila perubahan konsentrasi reaksi tersebut tidak mempengaruhi reaksinya. Artinya, misalkan terdapat dalam jumlah tertentu, perubahan konsentrasi reaksi itu tidak mempengaruhi laju reaksi. Sebelumnya pertama sama saya Umar Hana, saya akan menjelaskan pada grafik B atau pada grafik 2. Pada grafik B disebut orde 1, yaitu suatu reaksi dikatakan berorde 1 terhadap salah satu reaksinya. Jika laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi reaksi tersebut, jika konsentrasi reaksi tersebut dilipat gandakan, laju reaksi akan menjadi 3,1 atau 3 kali besar. Perkenalkan, nama saya Najwa Natania. Saya akan menjelaskan tentang grafik atau grafik C. Pada grafik C merupakan grafik orde 2. Suatu reaksi dikatakan berorde 2 terhadap salah satu reaksi jika laju reaksi merupakan pangkat 2 dari konsentrasi reaksi tersebut. Apabila konsentrasi tersebut dilipat gandakan, laju reaksi akan menjadi 3/2 atau 9 kali lebih besar. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari kelas lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Kausana, saya dari kelompok 2. Ingin bertanya, apakah orde reaksi bisa lurus? Orde reaksi adalah bilangan yang menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi reaktan saat terjadi laju reaksi. Orde reaksi kebanyakan bilangan bulat, tetapi juga bisa dalam bentuk bilangan dan bilangan negatif. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jana Halimah dari kelompok 1. Ingin bertanya, bagaimana cara menentukan orde reaksi secara keseluruhan? Sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Nilai orde reaksi tidak dapat ditentukan dari harga penyelesaian reaksi, melainkan berdasarkan percobaan. Orde reaksi merupakan penjumlahan dari orde reaksi setiap zat yang bereaksi. Orde reaksi bisa ditentukan dengan cara perbandingan data hasil percobaan laju reaksi terhadap konsentrasi reaktan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata atau jawaban yang kurang tepat, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih plus untuk kelompok terakhir ya. Ya, alhamdulillah ya, kita sudah diskusi bareng-bareng, sudah melakukan presentasi. Semuanya bagus-bagus presentasinya, diskusinya, walaupun masih agak malu-malu untuk bertanya. Perlu didorong dulu baru pada bertanya ya. Jadi ditingkatkan terus, kalian harus punya rasa ingin tahu. Jadi penasaran yang bagus tapi gitu ya. Jadi nanti ditingkatkan lagi ketika kalian diskusilah banyak mungkin yang kalian mau diskusikan ya, terus aktif bertanya. Kalau kalian nggak paham silahkan tanya, jangan khawatir nanti yang maju nanti nggak bisa jawab. Jangan khawatir, kalau nggak bisa jawab kan saya bantu gitu kan, saya bantu untuk mencari solusinya sama-sama, saya juga sama-sama belajar gitu ya. Itu seperti itu. Dari hasil tadi simpulan
presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3 itu sudah bagus-bagus. Bahkan tadi ada yang sampai ke reaksi oksidasi, ya. Sudah sampai ke elektrolisis, itu materi di kelas 3 padahal, ya. Jadi sampai ke elektrolisisnya. Ya, itu sudah bagus sekali. Artinya kalian bisa mencari sumber-sumber yang lain ya, yang lebih lebih jauh lagi, lebih luas, sehingga kalian bisa dihubungkan dengan elektrolisisnya, dihubungkan dengan reaksi oksidasi, reaksi redoksnya, itu ya, itu kan sampainya ke sana, itu ya, itu seperti itu. Tapi yang kita bahas di sini tentang persamaan laju reaksi dan orde reaksi. Sebelum saya menyimpulkan, meluruskan, mungkin tadi ada miskonsepsi sedikit. Sebelumnya saya mau tanya dulu, apakah ada yang bisa menyimpulkan dari kelompok 1, 2, 3 tadi? Apa kira-kira? Ya, silahkan Mbak Cynthia. Reaksi yaitu hubungan perubahan antara konsentrasi reaksi dengan hubungan laju reaksinya. Dan tetapan laju reaksi sama dengan bergantung dari lurus jenis pencapaian suhu dan katalis. Pada reaksi sama dengan tingkatan reaksi sama dengan koefisiennya. Ya, jadi itu kesimpulan yang sedikit diterima, ya, sedikit terima. Jadi kesimpulan dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Jadi saya garis besarkan, saya luruskan. Tadi ada gambar seorang pelari, ya, gambar pelari. Itu pasti yang namanya pelari lomba itu mesti kecepatannya berbeda-beda. Kalau sama aku mesti juara semua, iya enggak? Iya. Dan dari awal sampai akhir itu pasti kecepatannya tidak selalu konstan lajunya. Pasti ada pelannya, kencengnya, cepetnya, ada pelannya lagi, tergantung dari trik masing-masing peserta. Mungkin ada yang awalnya pelan, nanti mendekat menjelang finish dia kencang. Ada yang kencang dulu, tapi giliran mau di finish dia pelan. Itu triknya masing-masing peserta. Apa sih kira-kira hubungannya? Ya, hubungannya dengan reaksi kimia. Jadi dalam reaksi kimia itu juga laju reaksinya tidak selalu konstan. Jadi awal sampai akhir itu tidak selalu konstan, makanya dibutuhkan yang namanya konstanta laju reaksi atau dikenal dengan tetapan laju reaksi. Itu tadi masalah dari kalian lihat dari masalah orang pelari. Terus dari letusan mercon kembang api dengan besi berkarat, jelas dia mempunyai proses yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi tergantung dari jenis zatnya atau jenis reaksinya. Makanya tetapan laju reaksi juga sama. Dia tergantung dari jenis reaksinya, suhunya, kalau suhunya berubah-berubah gitu ya, dan katalisnya. Ada yang mempercepat enggak? Tadi yang dijelaskan Mas Banu bahwa proses perkaratan tadi dipengaruhi oleh elektrolisisnya, reaksi redoks. Iya benar. Kalau semakin ada pemicunya, katalisnya apalagi seumpama ada udaranya, terus ada garam atau asam. Itu mungkin proses perkaratannya akan lebih cepat. Jadi tergantung tadi jenis reaksinya, preaksinya, suhunya, terus dari katalisnya. Ada katalisnya enggak? Itu tetapan laju reaksi. Sekarang tadi ada orde reaksi. Itu ada orde ke-0, orde ke-1, orde ke-2. Orde ke-0 itu menandakan bahwa persamaan laju reaksi itu tidak tergantung dengan konsentrasi reaksinya. Makanya rumusnya menjadi V sama dengan K. Karena tadi ordenya 0. Ya, orde reaksinya terhadap reaksinya itu 0. Sesuatu yang dipangkatkan 0 itu pasti 1. Ya, makanya menjadi V sama dengan K. Ya. Kalau orde ke-1 itu berbanding lurus dengan konsentrasi reaksinya. Itu yang orde 1, makanya dia linier. Ditambah semakin kecepatannya semakin cepat lajunya, gitu ya. Orde kedua itu berbanding kuadrat, ya, dari konsentrasi reaksinya. Makanya rumusnya V sama dengan K kali konsentrasi reaksi dikuadratkan. Jadi ketika dia ditambah ya akan berkuadrat, berlipat gandanya, gitu ya. Itu di orde kedua, ya. Terus tadi ada data percobaan suatu reaksi ya. Kalau di situ deterjen dengan
pemutih. Bagaimana cara mencari order reaksinya? Tadi sudah dijelaskan di kelompok 4. Untuk mencari order reaksi itu dari perbandingan hasil percobaan. Jadi hasil percobaannya itu dibandingkan, cari yang konsentrasinya sama, nanti dicoret ya, karena dia sama kan berarti 1. Nanti ketemu order terhadap apa. Ya, jadi kalau mencari order terhadap A, maka carilah konsentrasi B yang sama. Kebalikannya, jika mencari order reaksi terhadap B, maka cari konsentrasi A-nya yang sama. Apakah soalnya akan seperti itu? Belum tentu juga, mungkin ada yang semuanya sama. Tapi kalau sudah ketemu salah satu ordernya, kita bisa mencari order yang lain, ya. Kalau order total ya, order masing-masing reaksi dijumlahkan, itu namanya order total, ya. Dari hasil data percobaan tadi, gitu ya, itu dihasilkan ternyata order ke X-nya itu 0, ya. Order terhadap A ya, terhadap A-nya 0, order terhadap B-nya 1, maka persamaan laju reaksinya menjadi V sama dengan K kali konsentrasi B. Kalau dibuat grafiknya, dia order berapa? Itu sama dengan order ke 1. Cuman kalau digambar order ke 1 itu kan dia konsentrasinya A. Diganti saja, kalau kalian mau membuat grafiknya ya diganti, A-nya itu diganti B. Paham ya sampai sini ya? Itu kesimpulannya pembelajaran hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Barangkali ada yang tidak jelas sebelum saya lanjut ke tahap selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua? Sudah, alhamdulillah, karena kita diskusi, sudah tanya jawab, jadinya kalian jelas. Jadi saya hanya sebagai fasilitator meluruskan saja, ya. Meluruskan saja konsep-konsep yang tadi agak melenceng, ya. Setahap selanjutnya kita biasa melakukan penilaian, ya. Saya melakukan penilaian ke kalian seberapa paham kalian terhadap materi hari ini, ya. Saya bagi soalnya. Sudah selesai? Sudah, kalau sudah dikumpulkan. Pinter nemen ya, pada pinter-pinter nemen. Dikasih nama. Pinter-pinter. Mbak Nikmah sudah? 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 Belum. Sudah, Mbak? Sudah? Sudah, Mas Noval? Jangan lupa dikasih nama loh ya. Dikasih nama Mas Noval. Jangan lupa dikasih nama. Ya. Kasih nama ya Mbak Nisnata Nazwa.
Sudah semua ya? Sudah. Jadi alhamdulillah hari ini kita sudah diskusi, sudah lihat permasalahannya apa, diselesaikan masalahnya, didiskusikan, presentasi, saya sudah menyimpulkannya, kalian sudah melakukan evaluasi, saya kasih evaluasi. Jangan lupa besok dilanjut dengan pembelajaran faktor-faktor laju reaksi. Dulu kan waktu pertama ada yang bilang konsentrasi, suhu, luas permukaan lah. Besok kita akan bahas faktor-faktor laju reaksi. Jadi silakan nanti kalian pelajari ya, biar besok nggak bingung ya. Apa saja faktor-faktor laju reaksinya? Kita nanti menggunakan metode eksperimen, praktikum. Jadi hari ini selesai ya. Tapi sebelum selesai biasa dari beberapa kelompok tadi yang presentasi diskusi itu semuanya sudah bagus. Tapi ada yang paling bagus. Jadi kira-kira yang paling bagus siapa? Saya kasih hadiah. Kira-kira siapa? Kelompok siapa yang presentasinya paling bagus, mendekati sempurna lah. Nggak ada sempurna soalnya. Ya, nggak ada yang sempurna. Kelompok berapa? Kelompok 5. Jadi dari hasil observasi saya yang hari ini presentasinya lumayan bagus itu ada di kelompok 1 lagi. Ya, silakan kalian makanya nanti dibagi-bagi ya, per kelompok dibagi-bagi gitu ya. Jadi itu hanya motivasi biar yang lain juga semangat untuk melakukan diskusi kembali dan presentasi. Jangan malu-malu kalau presentasi gitu ya. Pesan saya tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar karena kesuksesan itu ada pada diri kalian masing-masing bukan pada diri gurunya ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini saya doakan semoga hari ini itu dipahami pembelajarannya ya. Jangan sampai keluar dari kelas sudah lupa ya. Jadi tetap ingat walaupun sudah saya keluar dari pintu kalian masih paham ya. Dan semoga bermanfaat juga ya. Untuk menutup pembelajaran hari ini kita sama-sama berdoa mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.